ayatnya pendek. Summa nazar. Coba kita lihat. Kemudian dia merenung memikirkan. Kemudian dia merenung dan memikirkan. Ya. Jadi kalau nazar itu artinya melihat. Tetapi nazar itu apa? Coba kamu renungi, kamu lakukan penelitian. Itu nazar namanya. Nazar itu penelitian. Jadi ada beberapa hal kita lihat di Walid al-Mughirah. Pertama sekali ketika mendengar Rasulullah membaca ayat Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ibu betul. Dia takutnya luar biasa. Ketika itu dia menggunakan otaknya untuk berpikir. Setelah itu dia mengatakan kepada kaumnya, coba lihat perubahannya nanti bagaimana. Perubahan Walid al-Mughirah. Dari takut kepada Allah tidak jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Ketika dia habis mendengar ayat ini belum sampai ayat baru, nanti akan kita lihat kembali. Setelah mendengar ayat itu, ini terjemahannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha mengetahui. Pada akhirnya disebutkan pada ayat 3, dan kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali dia mendengar ayat itu, maka 2 kali diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Dia pergi ke kaumnya dan dia mengatakan, "Ataqulu, apakah menurut kalian Muhammad itu tidak? Apakah menurut kalian Muhammad itu apa yang menulis Quran?" Sehingga Walid al-Mughirah mengatakan, tidak mungkin Al-Quran itu ditulis oleh Muhammad. Al-Quran itu laisa kalam basyar, bukan perkataan manusia. Walau kalam jin, dan bukan perkataan jin. Ini kalimat ini keluar dari mulut Walid al-Mughirah. Ya. Setelah itu kaumnya mengatakan, "Saba awali, wahai Abu Jahal, Walid itu sudah tercuci otaknya gara-gara mendengar ayat tadi yang Abu Jahal." Setelah itu Abu Jahal mengajak Walid al-Mughirah untuk ketemu dengan kafir Quraisy. Setelah itu apa? Thumma nazarnya ini. Dia berpikir sejenak. Kalau seandainya saya ikut Muhammad, kayak kamu, ya, artinya Muhammad itu siapa? Saya siapa? Jadi makanya dalam kajian tasawuf ini ada namanya khauf itu takut. Kata Imam Al-Ghazali, al-khasyatu asal khauf. Ada yang lebih dahsyat dibanding khauf itu apa namanya? Khasyah. Khasyah itu level paling tinggi. Takut ini ada 2. Yang pertama, takut habis hartanya, takut habis dia berinfak, takut dia punya anak 10 tak bisa dia sekolahkan anaknya, takut dia pendidikan anaknya. Itu khasyah namanya, khasyah yang pertama. Makanya takut ini yang ilu ilahal, membawa seorang kepada mudah dan susah. Ini khasyah namanya. Maka di Al-Quran disebutkan khasyat al-infaq. Seorang kenapa dia bunuh anaknya? Karena dia takut memberikan infak kepada anaknya. Dia takut nanti tidak cukup menyekolahkan anaknya. Maka dia buka setelah buka dia bunuh anaknya atau dia tinggalkan anaknya begitu saja. Sudah ini saja. Yang kedua, khasyah itu apa? Ketika seseorang bertobat kepada Allah, dia melakukan murakabah dan muhasabah. Akhirnya dia takut sekali kepada Allah. Takutnya kepada Allah membawa seseorang itu kepada ketenangan iman. Ya, jadi khasyah kedua itu. Ada khasyah membawa kepada ketakutan. Itu seperti Walid al-Mughirah. Ada khasyah membuat dia takut kepada Allah, sehingga gara-gara takut kepada Allah hatinya menjadi tenang kembali. Ya, dia menjadi tenang kembali. Itu namanya khasyah yang kedua. Maka yang dialami Walid al-Mughirah adalah khasyah yang pertama. Kalau saya ikut Muhammad, hanayule, kemudian habis harta saya. Ini termasuk pada seorang pemuda Haris namanya. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ahlak malal ibadah." Sebagai pembaca, ahlak malal ibadah. Gara-gara saya masuk Islam, habis duit saya, habis harta saya untuk berinfak ya Muhammad. Ya, ini dikata Haris. Demikian pula Walid. Kalau saya ikut Muhammad, dia memang ketakutannya sudah tinggi. Dia takut nanti kalau ikut Muhammad habis hartanya. Dia kalau ikut Muhammad SAW tidak terpandang lagi. Ya, maka posisinya pada khasyah. Ini maknanya bermakna. Dia berpikir, ini kalau saya ikut ini, maka saya akan berpikir lebih baik saya tidak usah ikut saja. Ya,
Jadi maknanya Walid al-Mughirah dia tahu hakikat itu, dia tahu. Dia tahu Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad. Dia tahu bukan tidak tahu. Dia tahu hukum ini, dia tahu ini. Gara-gara dia dengar Al-Quran tadi, nanti setelah kita hidup, kita mati, kemudian kita dibangkitkan kepada masa. Dia tahu. Tetapi dia tidak mau tahu. Ya, ini namanya kufur inah namanya. Maka Walid al-Mughirah masuk ke dalam kategori kufur inah. Jadi kufur inah itu begini, dia tahu salah yang wajib, tapi tidak tahu salah. Dia tahu puasa yang wajib, tapi dia tidak tahu puasa. Ini namanya kufur inah. Ya, kufur inah. Ini yang dialami oleh Walid al-Mughirah. Inilah maksudnya thumma nazar. Dia berpikir beberapa kali. Dia berpikir. Ya. Kalau nanti begini saya akan begini. Kalau begini saya akan begini. Berpikir. Sudah. Ini satu. Yang kedua, thumma nazar. Thumma abasa wa basa. Coba ini. Lalu berwajah masam dan cemburu. Ya. Ini siapa yang Walid al-Mughirah? Dia berwajah masam. Abasa itu kalau di dalam abasa wa tawalla, abasa itu malaikat muka, tawalla malaikat badan. Ya. Ada orang abasa saja, abasa malaikat muka saja. Tetapi kalau abasa wa tawalla muka dan badan. Ya. Maka Rasulullah ketika datang, Abdullah bin Umi Maktum, abasa wa tawalla, menggegalkan Abdullah bin Umi Maktum. Baik dengan mukanya maupun dengan tubuhnya. Rasulullah memalingkan seluruhnya menghadap suku Quraisy, pembesar Quraisy. Jadi tidak menghadap Abdullah bin Umi Maktum. Kalau di sini thumma abasa wa basa, ini terkait dengan muka saja. Jadi mukanya sudah mulai susah. Ya. Dia sudah masuk level khasyah paling tinggi. Tetapi khasyahnya itu khasyah negatif, bukan khasyah positif. Ya. Karena nanti ada begini, ketakutan itu ada halumah. Jadi halumah itu Pak, seorang susah selalu. Karena hari raya, ya. Karena hari raya orang tanya itu namanya halumah. Bagaimana solusi halumah? Salat dulu, berpuasa, bersedekahlah, itu bisa menghilangkan halumah. Sudah. Kemudian nanti ada al-khauf. Khauf itu di bawah khasyah. Khauf itu seperti apa? Ditakuti oleh syaitan. Innama syaitan yukhawwifu awliya, dia menakut-nakuti. Kalau kamu nanti begini, kamu punya banyak anak, kamu akan miskin, kamu memang ditakut-takuti. Sehingga orang ini takutnya ini namanya khaufun, ya ketakutan. Bagaimana menghilangkan takut ini? Bertawakkallah kepada Allah, maka takut ini akan hilang. Halumah tadi bagaimana? Salatlah, beribadahlah, kemudian patuhlah pada perintah Allah, halumahnya akan hilang. Kemudian ada juga keresahan seseorang itu. Di dalam Al-Quran diungkapkan dengan baik. Baik itu pasuk nanti. Ka'annahu yasa'u fis sama, lagi dia penuh. Makin tinggi naik, makin susah. Ya. Beginilah Allah mengasal Walid al-Mughirah. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Sa'uslihi saqar, apa namanya? Pada pertemuan yang lalu, Sa'udah, Sa'ahamu Sa'udah. Jadi Sa'udah itu seperti naik ke tempat yang paling tinggi, sehingga dia baik. Kenapa dia seperti itu? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia susah. Maka orang yang dekat dengan Allah tak pernah susah. Anak tahan, urut sembahyang anak tahan, urut sedekah anak tahan. Tetapi kita khasyah juga, khasyah yang kedua tadi, yang kedua, yaitu takut kepada Allah, sehingga membawa kepada ketenangan jiwa. Ya, membawa kepada ketenangan. Ini Walid al-Mughirah tidak makanya makin besar. Jadi abasa itu wabasa itu zada fi amus. Jadi makin bertambah lagi. Jadi kita mungkin namanya abasa wabasa. Jadi sudah abasa bertambah lagi. Zada fi syai itu bahasa namanya. Jadi makin bertambah susah dia, makin bertambah susah. Ini makna besar. Kenapa demikian? Ya. Kenapa Walid al-Mughirah tidak bertobat kepada Allah? Padahal dia sudah jalan-jalan tobat itu sudah merayakan. Dia sudah menyikapi ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib tafsirul kitab min Allahi azizi. Itu sudah dia dengar. Dan dia sudah mulai berubah. Kenapa tidak berubah? Ini seperti Abu Jahal. Abu Jahal mendengar Rasulullah baca Quran. Kenapa tidak berubah? Di dalam kitab Amalul Qulub
sekarang boleh dulu dia kami. Fatah suatu atau batu. Taubat itu akan ada pada seseorang. Ya, kita bisa belajar juga dari pengiran-pengiran. Kenapa dia tidak bertobat? Kenapa kita tetap berbuat curang? Coba tanya benar atau kenapa tetap dengki sama orang lain? Kenapa kita tetap kering? Maka di sini dikatakan fatah suatu taubat. Taubat itu akan terjadi bil mulaqabati wal muhasabah, dengan dua hal. Seorang itu bermurakabah dan muhasabah. Dengan dua hal ini, maka seorang itu akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu murakabah? Dia terus memantau kalau Allah Subhanahu wa taala terus merekam apa yang dia lakukan. Allah itu Maha mengetahui. Maka karena dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah menjaga dia. Itu murakabah namanya. Jadi murakabah itu ada murakabah minal rabbi, ada murakabah minallah ilal abdi. Ketika seseorang itu menjaga waktu salat, menjaga ketetapan Allah, dia menjaga ini haram, itu halal. Ketika itu semua dia jaga, maka Allah akan menjaga dia. Itu murakabah namanya. Satu. Yang kedua, muhasabah. Muhasabah itu melihat ini. Umpamanya kupu harta dia punya mati, kupu harta dia punya mati, kupu laku rumah punya mati. Yang muhasabah atau yang muhasabah terhadap sesuatu hal yang sudah dia lakukan. Apakah salat saya diterima oleh Allah? Apakah puasa saya diterima? Apakah hukum saya sudah benar? Apakah bacaan Fatihah saya sudah benar? Dia bertanya-tanya terus pada dalamnya. Dari dua hal ini, maka fatah suruh tobat. Seorang akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada dua-dua ini, jangan pernah harap seorang akan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kedua-duanya kamu ingin. Tapi kan aku orang bacaan benar. Aku ya pernah kawai lagi itu benar. Jadi dia protes. Jadi bukan dia merasa salah, bukan merasa salah. Jadi itu cara saya, aku ya pernah. Ini doanya saya pernah lalu. Dia pernah lalu. Karena pernah kami itu menegur begini. Jadi doa imam baca doa, niqmah beliau baca. Jadi niqmah itu bala. Ya Allah niqmah itu bala. Sedangkan yang nikmah itu pemberian, nikmat. Jadi berbedanya di ain saja bedanya. Nikmah satu lagi nikmah. Ya. Jadi diberitahukan nikmahnya itu malah yang baca nikmah. Yang itu urusan apa lagi yang kontrol. Aku lah baik. Makanya lupa nanti kalau dibaca nikmah lah. Tapi dia aku dari sini betul balang jauh ini. Karena dengan baca ya Allah mau amin. Wah, Nabi mau tiga kali. Artinya pada setiap berapa tahun membaca tapi tiga hanya dipakai. Tempat dipakai apa? Jadi makanya kan salah dulunya saja. Lagi kita apa namanya imam ini. Hilang satu saja, itu kan sudah berbeda. Ini yang biasa kita dengar. Assalamualaikum. Alifnya di mana sudah? Kan assalamualaikum. Itu kan alif lam istirah namanya. Itu alif lam ma'rifah, itu maknanya istirah. Ya. Seperti alhamdulillah. Nah bisa kita alhamdulillah. Lagi orang baca bismillah. Mana baca ni Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak mana sudah? Itu bahasa. Itu baru. Ya. Itu Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Banyak mana sudah lagi. Ya. Jadi dia baca assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu alif lam di situ. Itu alif lam ma'rifah menunjukkan kepada istighraq. Maka istighraq apa? Kullu salam. Itu semua salam keselamatan. Semua salam keselamatan, ketenangan, keberkahan. Itu mana assalamualaikum. Itu ada kata itu kamu ya. Ini seperti yang sudah maklum juga. Kita nanti yang betulnya kan begini. Alhamdulillah atau satu lagi hamdan syukran lillah. Yang salah begini, hamdan syukran lillah, hamdan dengan hamdan syukran lillah binasa namanya. Ya, itu makna hamdan. Kalau kita
melihat makna hamnya. Atau kita masuk ke dalam tafsir bisa juga. Ada tafsir surah Al-Fatihah yang dikarang oleh Dr. Nasir Samra. Ketika beliau mengatakan jangan baca alham, tapi bacanya alham. Alham itu maknanya al-halak, kehancuran, kehinaan. Itu menurut saya punya. Makanya di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, ittafaqal madzahibul arba'ah. Itu dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuh. Jadi karena oleh Syekh Muhammad Suhaili Al-Tabu. Ya. Apa kata beliau? Ittafaqal madzahibul arba'ah. Kalau baca Al-Fatihah, wa qara'a akhta, dia baca kemudian salah. Kemudian apa? Membawa makna baru. Ketika salah makna baru lagi. Batalan salahku, salahnya batal. Salahnya batal. Ya. Jadi kalau sejak ini kita Fatihah salah, buku dah sembahyang loh. Ya. Buku dah sembahyang. Maka inilah fungsinya muhasabah. Jadi beda muhasabah itu apa ini? Lalu muhasabah Allah Akbar. Kalau kita ya kasalah sembahyang, kasalah. Roh ada kata. Kasalah yang kasalah. Roh cerita kata. Paling tak kita mendengar bacaan tu dia. Ya. Tu pada dua lagi kita kasalah apa? Bulan salah. Servis dari mana kita baca. Maka kalau tidak ada dua-dua ini, Dr. Yasir Murabi mengatakan, maka tidak akan terjadi taubat. La tasbut taubat. Illa bi al-muraqabah wal muhasabah. Berarti seorang itu harus muraqabah dulu dia menjaga semua perintah Allah. Dia menjaga apa yang dilarangnya. Dia menjaga waktu salat. Dia menjaga dilarang dilarang apa baik kubur. Dia menjaga kapan dia ya. Maka karena terus menjaga menyemati maka dia terus berbuat kebaikan. Ada jaga kau pergi. Ya. Yang dibaca ada jaga kau. Bukan betul itu yang itu masalah. Ini tidak terjadi pada wanita sendiri. Makanya kenapa dia summa abasa wa basa. Ini summa ini menunjukkan waktu yang panjang. Ya kita sudah pernah lihat. Ibnu Abbas mengatakan summa itu yang dulu ada tabaqul ahwal. Tabaqul itu panjang. Maknanya beliau sudah mulai memberikan petunjuk oleh Allah, tetapi terus berpikir. Ya. Lagi orang berpikir. Karena dia siapa? Itu sedekah itu barang siapa bersedekah akan begini. Barang siapa berkorban akan dapat telaga al-Qusar. Semua fikir. Yang betul bahaya. Yang namanya kepek. Tak belum kubur, tak belum kambing hendak kepek. Kami terdedah kepek. Kita bersedekah, belum dah menunjuk pakai kepek. Itu namanya apa? Summa. Dia terus berpikir. Ini begitu juga. Summa nazar, summa apa sama. Prosesnya panjang. Ini betul itu. Kalau saya begini nanti bagaimana saya? Kalau ini bagaimana saya? Ya, ini sama seperti Paman Nabi Muhammad SAW. Abu Talib. Abu Talib dia kayak fikir pada itu. Kenapa dia fikir? Abu Talib pernah melihat Rasulullah itu mengajarkan anak kandungnya Ali bin Abi Thalib. Salah. Ditanya oleh Abu Talib kepada Rasulullah. Makanya mereka walaupun sepupu, tetapi Ali menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Benar-benar anak kandung. Dijawab oleh Rasulullah. Saya ajarkan dia salat, saya ajarkan dia supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Abu Talib? Nupurno supaya dia cara. Nupurno supaya lebih doa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Abu Talib. Tetapi Abu Talib ketika meninggal dunia dia berpikir panjang. Ini makna summa nazar, summa abasa wa basar. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Diajarkan la ilaha illallah. Sehingga turun ayat Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Yang Muhammad kamu tidak bisa kasih petunjuk kepada siapa yang kamu senangi, tidak bisa. Yang berikan petunjuk itu saya yang mau. Karena dia tidak mau petunjuk, maka tidak saya berikan petunjuk kepada dia. Abu Talib. Dia itu apa dia tidak boleh. Karena dia tidak mau petunjuk, maka tidak saya berikan petunjuk kepada dia. Maka petunjuk itu ke daerah. Ditanya Pak Pencuri, maka tetap mencuri. Anak itu petunjuk. Kemudian kita datangi orang yang tidak sana untuk punya sembahyang. Maka anak sembahyang. Anak itu petunjuk. Nanti waktu itu kalau sembahyang itu pemahaman yang keliru. Maka pemahaman yang benar bagaimana? Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi,
Uslub talabus itu dimulai dengan ya Ibrahim, wahai hamba yang berkuah, kata Allah ya. Seperti Luqman ngomong dengan anaknya, ya bunayya, wahai adikku, wahai Lut. Maknanya begitu dekat Luqman dengan anaknya. Demikian pula Allah mengatakan, ya Ibrahim, wahai hamba yang berkuah, yang jauh. Kulukum baru. Kamu itu tidak tahu mau lari kemana, mau jalan kemana, termasuk ketika di dunia, termasuk dalam kandungan. Kalau tidak saya beritahu kamu tak seperti itu. Termasuk di dalam kandungan. Kalau tidak saya berikan arahan, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan di dalam kandungan. Ketika hidup di dunia saya arahkan juga. Makanya kulukum baru. Ilaman ada kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Bagaimana caranya supaya dapat petunjuk Allah? Fasahuni kata Allah, mintalah petunjuk dariku. Dengan kamu minta petunjuk dariku, ahdiku saya berikan petunjuk kepada kalian. Maka kita yang utah-utah, pegang dariku, tak boleh jadi Allah, pegang dariku. Lakukan tak untuk berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini petunjuk dunia. Yang bukan hati utah lebih Allah, utah lebih. Yang hati utah yang mudah. Ya. Jadi apa namanya ini rumah ini menunjukkan waktu yang kerja. Dia sebenarnya sudah mulai diberikan diarahkan oleh Allah dengan petunjuk bayani sudah mulai, tapi taufiki tidak dia dapatkan. Karena petunjuk itu ada 3. Ada petunjuk dalalah, ada petunjuk bayani, ada petunjuk taufiki. Petunjuk dalalah itu petunjuk yang dilakukan oleh seorang pendakwah atau seorang ayah kepada anaknya atau seorang teman kepada temannya. Ketika dia lihat temannya salah nyonya dalah ya begini ya nyonya dalah ini niatnya salah, nyonya dalah itu dalah. Maka punya protes dulu, jangan protes. Buya pulang ya aku mereka lebih mahal. Itu dalah. Kita arahkan dia itu dalah. Anak kita ketika salah begitu juga. Itu betul dalah. Jadi yang pegang tahu. Ini masalah mudah yang akhir. Ada yang ikhtiras, ada yang awal. Ya, pepek di sana. Ya, kata betul. Itu lagi tanya awal. Ya. Padahal kata Imam Syafi'i mengatakan itu duduk yang akhir. Boleh ikhtiras, boleh awal. Tetapi kata Imam Syafi'i, anak ufadlihu ikhtiras. Saya lebih senang kata beliau duduknya ikhtiras. Jadi ikhtiras tadi sampai juga ikhtiras. Saya lebih senang duduk ikhtiras. Dan beliau tidak pernah menyalahkan duduk tawarruk itu salah, tidak pernah. Kita saja ketika melihat duduk tawarruk, ya kalau tak itu pulau, ya, nyoba lagi pulau, itu kita ngomong begitu karena tak punya ilmu. Coba kita punya ilmu, kita tak akan protes lagi. Ya. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan seperti itu. Kata Imam Syafi'i, ufadlihu ikhtiras. Saya lebih senang duduk ikhtiras dibandingkan duduk seperti tanya awal. Duduk awal. Kalau sini saya kita lihat. Summa, ya ada summa lagi. Summa akbar wasakar. Ya, coba dibaca. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Ya, ini akhirnya. Ya. Ini sebelum kita jelaskan ini. Penyakit takabur, penyakit riya, penyakit sum'ah, apa lagi penyakit takabur, sum'ah, riya. Yang jelas yang negatif, anaknya itu sama ayah egois. Nyokap itu anak mereka. Ya, nyokap kan? Ya, nyokap takabur. Itu penyakit itu. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling rumit itu muncul dari hasad dan dengki. Makanya sebenarnya wali tak bilang tiba baju tu dia sudah terima. Cuma gara-gara dia dengki sama Nabi Muhammad SAW. Maka gara-gara dengki maka muncullah kisah marah. Maka muncul kesombongannya. Apa kata dia kepada Nabi Muhammad? Lu lebih hilangkan. Dia ikut roh. Lu lebih hilangkan kepada roh. Dia ikut roh. Ya, anak kamu kan habis semuanya. Mati, tapi tinggal. Saya kan tidak. Ya, jadi egonya muncul. Maka kata Imam Ghazali, kalau ingin menghilangkan penyakit hati yang banyak dalam hati, nah penyakit riya, penyakit kamu tahajud balik, dia berada cukup hilangkan satu saja. Apa itu? Hilangkan hasad saja. Menyuhasatkan ada, yang lain ada. Yang dengki pun tak ada. Maka kalau seorang sudah ada dengki, yang penyakit itu kemana?
Oh, kita ingin menghilangkan penyakit yang hari-hari. Waktu teriak kita tadi, itu semua masih ada. Semua masih ada. Takamu dan baru betul penyakit. Tapi ketika kita campur hasad itu, maka yang lain itu semua dengki itu. Tapi ada dengki yang lain ada. Ya. Makanya kenapa sampai sekarang itu bagi Israel itu teman Israel Yahudi yang benci pada Nabi Muhammad SAW. Karena dengki saja. Kenapa dengki? Kami tidak mau Nabi terakhir itu berasal dari keturunan Nabi Ismail. Kami mau keturunan itu berasal dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi makanya mereka itu ya berkado. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu banyak dari keturunan Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Ismail. Ya. Maka karena dengki inilah mereka yakin pada Nabi Muhammad, bukan tidak yakin. Karena di dalam Quran itu diungkapkan, dalam Injil diungkapkan, ada diungkapkan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Isa mengatakan apa? Ja'akum rajulun rasyid yurshidukum ila al-haqqi yatakallamu bima yasma'. Ya, nanti akan datang seorang laki-laki setelah saya yang mengarahkan kalian kepada kebaikan. Yurshidukum ila al-haqqi, mengarahkan kalian kepada kebenaran. Yatakallamu bima yasma', dia ngomong dari wahyu yang sampai kepada dia. Maka itulah dia kata Nabi Isa alaihissalam. Ini sudah ada semuanya. Mereka sudah meyakini, tapi mereka marah kepada keturunan Nabi Ismail. Maka mereka dengki. Gara-gara dengki dari itu mereka muncul. Kaum sufi sedang iman dalam berjalan. Ya kita lihat ini. Summa akbar. Nah inilah efeknya. Seorang kalau sudah dengki, ya dia sudah kembali dari keimanan. Padahal tadi sudah mulai beriman ya. Seorang itu sudah mulai beribadah, tapi karena dengki sama orang lain, kembali. Ini antara. Jadi antara itu berbalik. Ya, antara itu berbalik. Sama seperti tawalla. Tawalla. Abasa atau tawalla. Ya, jadi berbalik badan. Semua antara apanya? Antara lima. Yang tadi dia dengar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membaca amin. Ya, lebih dari wanita kira. Lebih dari Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dari wanita kira. Kemudian apa? Kamu nanti akan mati dan kembali kepada Allah, lebih dari wanita kira. Tetapi gara-gara mereka dengki Rasulullah, maka muncullah sifat-sifat lain termasuk takaburnya muncul. Jadi makanya apa? Dia menolak kembali yang sudah dia yakini tadi. Dia tolak kembali, sehingga dia tidak kembali. Maka dia tidak masuk Islam. Wastakbara. Apa itu istakbara? Istakbara itu diterjemahkan tadi apa? Menyombongkan diri. Sebenarnya istakbara itu bukan menyombongkan diri. Ini sama seperti sifat iblis. Apa wastakbara? Nah ini kan istakbara itu. Maka kesalahan iblis itu yang pertama enggan mendengar perintah Allah. Yang kedua istakbara. Istakbara itu berasal dari kalimat kafara. Rayu berasal dari istakbara itu ditambah alif sita. Maknanya apa? Dia minta untuk disanjung-sanjung. Dia tidak disanjung. Saya kan lebih hebat dibandingkan Anda. Kenapa ada yang harus saya? Ada yang harus lapor ke saya. Ada yang harus tapi itu ya kata Iblis. Ini mana istakbara? Makanya istakbara di sini bukan sokok maknanya. Tetapi apa? Dia ingin dipuji. Kok Muhammad yang dipuji? Harta dan sedangkan saya harta banyak. Maka harta wanita Al-Quran tidak bisa dipungkiri hartanya. Itu hartanya. Kata Ibnu Abbas, ma baina Yaman wa Syam. Itu di antara Yaman dan Syam. Di antara Yaman dan Syam ada tiga. Abu wal mawashi wa tijarah. Jadi ada perdagangan, ada pertanian, ada apa namanya ini pertanian, wal mawashi, peternakan. Itu di antara Yaman dan apa namanya Syam. Itu jaraknya 1.600 km. Kali ini Filipina itu dari Banda Aceh Hotro dari Banda Medan Lampung. Jalan dari Kito ke Lampung. Hartanya begitu jauh sekali hartanya. Maka dia tidak mau disamakan dengan Nabi Muhammad. Dan dia tidak mau mengikuti Muhammad. Gara-gara dengki saja. Nah lu kaya mengikuti Muhammad. Hana-hana. Jadi makanya Atbara akhir iman. Dia memalingkan diri dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal baca itu. Ya. Maka kita berhormat kepada Allah. Jadi doa kita bagaimana? Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, umat
mati itu dalam keadaan husnul khatimah. Jadi bagaimana cara? Membuatlah terus kebaikan, membuatlah terus kebaikan, membuat kebaikan terus. Mudah-mudahan dengan berbuat kebaikan itu kita meninggal dalam kebaikan, yang meninggal dalam kebaikan. Punya yang kita tidak memahami apa makna salat ini. Ketika kita memahami makna salat, insya Allah kita akan khusyuk sendiri dalam salat. Ketika kita memaknai makna sedekah itu, kita nikmati sedekah itu. Ketika kita menikmati makna tahajud, tahajud itu kenikmatan bagi kita. Ketika kita menikmati baca Quran itu semua kenikmatan bagi kita. Lagi itu benarnya menikmati bola. Berapa buku yang habis sana itu? Ini nanti bola Jakarta. Ya, bola Jakarta ya. Ada habis pendek boleh. Nginap di hotel lagi ya, 2 hari 2 malam di sana. Tapi kata dia memahami makna bola itu, habis itu kenikmatan bagi dia. Kenikmatan bagi dia. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Ibnu Majah, hadis berapa itu? 4.000 sekian, 4.171 kalau tidak salah. Di situ dikatakan apa? Jadi Rasulullah mengatakan untuk memberikan motivasi kita supaya salat khusyuk. Apa kata Rasulullah? Salli salatan abdi. Salatlah kamu seakan-akan itu salat terakhir. Ya. Maka kita menjadi lorobah untuk kelorobah aja jemaah. Sallu salatan abdi. Salatlah kalian semua seakan-akan ini salat terakhir. Ya. Dan sebagian PPDN baca sallu salatan abdi. Sebagian jemaah tanya kenapa bacanya mati? Bukan dan manda. Ya. Dulu bukan itu hadis itu baca yang baca. Tetapi saya rumah saja al-Qur'an di situ selalu berubah. Rasulullah menyebut salli salat mati. Salatlah kamu seakan-akan ini salat terakhir. Maka akan memberikan motivasi khusyuk di dalam ibadah. Contoh yang mereka bukan mereka kalau begitu menikah. Begitu menikah. Kalau malu wajib. Coba kita lihat dalam ketika waktu membaca, itu semua kita lakukan. Kita pun dengan hanya buku dia akan buku 5 wajib itu. Hai kita nak proyek ini mati itu kami ya. Jadi kita baca Quran, begitu khusyuk dia baca Quran, begitu khusyuk dia beribadah. Kenapa? Karena dia akan mati sebentar lagi. Ya, berarti itu motivasi. Rasulullah mengatakan salatlah mati. Salatlah kamu itu bersemangat, bersolat. Akhirnya, salatlah kamu seakan-akan ini salat terakhir. Ya, hantam takkan menyali itu. Bagaimana khusyuknya kita beribadah? Ini sedang dengan ini. Ya, makanya kalau ingin cari sesuatu, lumayan, lebih. Nyoba ada kunci, lumayan, lebih yang sama. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jadi Rasulullah mengatakan ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin babul fadail al-adhan tentang fadilah hasan. Karena judulnya di situ banyak babul fadail. Ada fadail qiraatul Quran, ada fadilatul hasan, ada fadilah banyak fadilah. Salah satunya fadilatul hasan. Rasulullah mengatakan ketika azan dikumandangkan itu syaitan itu akbar dia keluar. Setelah ini azan kita keluar. Ya, bibit syaitan. Kemudian ketika keluar lagi dia. Ketika sampai sama tidak keluar, dia masuk lagi. Apa kata Rasulullah? Yuwaswis yang was-waskan, uzkur kata. Ingatlah ini. Kuncimu tahu tak? Ada mani. Yang kata dia itu. Kamu tahu tak kendaraan? Ini datang rumah tahu tadi. Tadi kunci mobil tahu tak? Dengan assalamualaikum. Kita belum ya. Kenapa? Karena dia dapat ilham dalam salatnya. Jadi makanya ini barang siapa ada ilmu yang berbeda. Ya setan kayak kunci 250 dia begini. Tetapi efeknya kita tidak khusyuk dalam kita. Khusyuk dalam memikirkan kunci yang ada. Tapi itu betul-betul terjadi. Ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan cara supaya setan ketika kita salat itu tidak diganggu. Maka di dalam ada tafsir surah Al-Fatihah yang dikatakan oleh Ibnu Nasir Sabrak segini kemarin. Jadi beliau mengangkat sebuah hadis. Apa kata dia? Rasulullah SAW fihi ihtimalan, ada dua kemungkinan kata beliau. Kemungkinan yang pertama, Rasulullah sebelum takbir itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Satu. Kemungkinan kedua kata beliau itu ada hadisnya. Ya. Kemungkinan
Kalau bisa kita mengganggu, ya berarti tak ada beda tanah setan. Kalau main baru di setan kali macam beda, ya berarti tak ada. Ya setan kayak kuliman, beda tanahnya sama setan ini mana setan? Pun tanah dulu. Ayo kau pun tanah dulu. Macam tapi. Lu kalau dari lu kalau kau sesuai dia boleh. Jadi artinya hadis ini hadis umum. Maknanya apa? Syaitan itu tidak jauh dari manusia. Bahkan ketika asal dia pergi, ketika habis asal dia balik. Ya. Makanya itulah fadilah asal. Itu setan. Begitu juga agama. Jadi karena berarti asal agama. Karena ada semua tempatnya. Jadi teman saya pergi ke sebuah masjid, ke masjid Natal. Api ke atas dia jauh. Kita jangan dengan berpegang jauh. Berpegang azan. Pak SK lu mati dan berkembang. Jadi belum punya yang kemarin itu. Jadi kalau punya kata beliau, asal betul begitu atau begitu insyaallah 50 orang yang begitu biasa. Yang ada dulu baik. Tapi yang kena saya Pak Ahmad saya ya tugasnya di masa. Apa yang kata dia ke sama kayak ini. Ketika biasa ketika asal apa yang masuk ketika apa? Ketika biasa masuk. Maka kata beliau SK PKI itu mati bukan mati. Maka biasa kalau berbayangkan bukan. Kau sendiri sudah beriman dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Sekarang begini, wasabah itu istilah itu apa? Balik dan kira dia begini kita diuji. Maka kenapa dia dipanggil wahidah? Satu-satunya orang paling kaya, satu-satunya orang terpandang, satu-satunya yang memiliki anak 10 orang, yang ke 10 orang anak itu menjaga wanita mungkin. Kan luar biasa. Jadi menurut itu menjaga ayah. Jadi makanya ada istilah malam itu begini. Satu orang itu yang bisa menjaga 10 orang anak. Ibu tidak. Itu baca ibu mana tipu orang berhasil. Tetapi 10 orang anak itu belum bisa menjaga 1 orang itu. Maka wanita mungkin 10 orang anaknya bisa menjaga wanita mungkin. Rohnya kerja rohnya. Bahkan mau satu mau ya. Kita kan tidak. Maka karena itu menjaga mak menjaga mak. Jangan menjaga mak. Ibu kan lihat kasih mau menjaga mak. Maka waktu kita coba dijaga mak. Waktu kita yang kanan dijaga apa? Mak itu caranya. Ibu nyoba kita kanan, baik jaga mak. Lu kanan itu apa juga? Itu orang tua kan sudah tua di sana. Jadi artinya apa? Jaga apa yang dijaga? Itu nanti colok jaga. Kapan beliau itu bisa santai? Tapi wanita kira dikatakan wahidah. Itu dijaga sebelumnya oleh 10 orang anaknya. 10 orang. Makanya dia berbaik. Makanya Allah mengatakan itu dia wahidah. Satu-satunya orang. Tidak ada yang seperti wanita kira. Anaknya itu begitu setia kepada ayahnya. Anaknya begitu dia itu menjaga ayahnya. Dijaga ayah. Yang dia tidak tahu dia usahakan. Yang hati dan kita dia usahakan. Jadi yang mana? Yang sakit, belum yang lu jangan gini, belum maklum begini ya. Nanti dia begini dia tahu dia ketika besar tidak menjaganya. Ya, ini alasan nanti kalau saya kata, kenapa wali al-Mughirah itu dipanggil wahidah di dalam Al-Quran itu wahidah. Ya ada kemarin. Zarni, waman khalaqu wahidah. Yang Muhammad itu wali al-Mughirah tinggalkan saya. Itu urusan saya ajukan dia. Ya. Ini terakhirnya apa? Wasabah. Lalu dia menyembuhkan diri. Dia kita dipuji. Kenapa kalian memuji Muhammad? Kenapa tidak puji saya? Apa yang ada sama Muhammad itu? Ya akan belajar. Jadi makanya semua itu berasal daripada sifat dengki. Jadi kita menyuruh dengki itu, ya boleh. Ada seorang jemaah bertanya, bagaimana ada bicara dengki atau mana dengki? Bagaimana cara boleh? Kemudian beliau bertanya juga ke saya, Pak, bagaimana ada dengki itu? Jadi saya mau ke Bapak ya, Pak. Dengki itu hati kita begitu cerdas. Bapak kalau melihat Bapak yang sebelah sana, dia barusan kantor dengan Bapak, barusan naik pangkat, Bapak hendak mati, cukup dan akhirnya dengki, Pak. Dengkinya beda mati, Pak. Itu dengki. Ya, kita kalau ingin memuji kita dengki kepada sebelah. Ketemu saja dengan muka. Ketika kita melihat muka beliau, hendak mati, Pak. Kita dengki lah dia. Tetangga sebelah makan baru. Ada kalau perlu, mudah mudah. Yang tidak dengki, ya.
ada kilo, namun kalau ada kilo juga, ada dari kalau